Kisah mualaf asal Korea Selatan, dari benci Islam hingga mantap jadi Muslim. Seorang mualaf asal Korea Selatan, Son Ju-yeong alias Muhammad Son, membagikan kisahnya dari membenci agama Islam hingga memeluk Islam. Dia menceritakan citra tentang Islam yang dibangun untuk anak-anak dan masyarakat di Korea Selatan hanyalah hal yang buruk-buruk saja, seperti kekerasan, terorisme, dan lain sebagainya. Saya dulu sangat benci sama Islam. Sebelum sadar, saya berpikir manusia adalah paling cerdas, maju, dan pemilik bumi. Katanya dalam mualaf talks bertema menjadi Muslim yang berdaya dan menginspirasi di Aula Masjid Al-Madinah, Zona Madinah, Dompet Duafa, Parung Bogor, Minggu 19 Desember 2021. Dia juga sempat merasa jengkel dan menganggap ajaran Islam berlebihan, seperti harus sholat, harus berwudu sebelum sholat, makan harus dengan tangan kanan hingga menutup aurat. Terlebih di Korea Selatan saat musim panas cuaca lebih panas dari Indonesia. Bahkan Son pernah menjebak 80 pekerja dari Indonesia melalui makanan. Sebagai mandor, dia memasukkan makanan mengandung babi dan minuman mengandung soju. Banyak yang menolak dan melawan itu, hingga akhirnya ada yang benar-benar melawan dengan dakwah. Nah, dari situlah saya mulai mencari tahu tentang Islam. Jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Di satu titik, Son sadar jika Islam keras dan Muslim adalah teroris. Mengapa dia tidak mati saat berada di tengah orang Islam dan berkunjung di negara Muslim seperti Indonesia? Setelah bekerja bersama para tenaga kerja Indonesia selama 17 tahun Indonesia, dia pun penasaran dan ingin mempelajari Islam. Terlebih, dia sudah mahir berbahasa Indonesia. Setelah mempelajari, saya tertarik dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin saya belajar, saya semakin ingin memperdalamnya, katanya. Dia menyebut ayat-ayat Allah membuatnya takut karena dia dulu senang berbuat maksiat. Karena Allah senantiasa bersama kita, melihat kita, tahu gerak-gerak kita, disitulah saya semakin mantap menjadi Muslim, ujarnya. Pada 30 Juli 2018, Son pun resmi memeluk Islam dengan bersyahadat setelah merasa mendapatkan hidayah dan mengenal Islam melalui perantara orang-orang Indonesia. Dalam gelar mualaf talks, General Manager Layanan Sosial Dompet Duafa, Juparta Panji Utama, berpesan kepada para mualaf agar tidak berlama-lama menyandang status mualaf. Setelah bersyahadat, katanya para mualaf harus berproses menjadi Muslim yang berdaya. Senada dengan Panji, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan, sebagai penguat dalam pembinaan, para mualaf perlu mendapatkan 3 bekal, yakni pembinaan mental dan budaya, pembinaan agama, serta pembinaan lingkungan. Sehingga kedepannya, para mualaf tidak hanya sekedar masuk Islam, tetapi juga memahaminya dengan baik. Paparnya dalam acara yang diinisiasi Pesantren Mualaf Indonesia dari Divisi Dakwah Dompet Duafa tersebut. Adapun acara mualaf talks digelar secara hybrid dan turut dihadiri ratusan jemaah dengan narasumber utama Son Ju-yeong, serta dipandu Islamic Content Creator Yudi Darmawan.